Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayani Daranita, PPG Prajabatan Gelombang Kedua tahun 2022. Baiklah, saya akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik di SMA Negeri 19 Palembang pada kelas 11 MIPA 2. Panduan observasi dilakukan dalam pengambilan data melalui dua tahapan. Yang pertama secara langsung berupa angket lembar observasi yang di-print out, kemudian dibagikan kepada masing-masing peserta didik. Yang kedua, secara online berupa angket lembar observasi yang telah dibuat melalui Google Form, kemudian linknya dibagikan kepada mereka. Bisa kalian lihat pada gambar 1 dan gambar 2, itu merupakan hasil lembar observasi yang telah saya buat. Format observasi karakteristik peserta didik memiliki beberapa aspek yang diamati. Pertama, perkembangan fisiologis peserta didik. Kedua, perkembangan psikologis meliputi kognitif, emosi, psikososial, moral, dan juga motivasi belajar. Sedangkan aspek yang diamati pada observasi lanjutan tahap 2 berdasarkan profiling karakteristik peserta didik meliputi suku atau etnis, perkembangan kognitif, dan juga gaya belajar. Instrumen penilaian karakteristik peserta didik pada tahap 1, di mana pada lembar observasi yang dibagikan pada peserta didik itu terdapat petunjuk pengisian dan juga identitas peserta didik, di mana identitas ini wajib diisi oleh peserta didik yang meliputi nama, kelas, jenis kelamin, tempat atau tanggal lahir, agama, hobi atau cita-cita, eskul atau organisasi jabatan yang diikuti, alamat lengkap, jarak dari rumah ke sekolah, serta pekerjaan orang tua. Perkembangan fisiologis peserta didik, adapun aspek yang diamatinya yaitu mereka masing-masing mengisi usia mereka, tinggi badan, berat badan, indera penglihatan matanya, kemudian indera pendengarannya. Lanjut, aspek perkembangan psikologis yang diamati terdapat 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda memiliki riwayat penyakit? Yang kedua, apakah Anda mensyukuri kondisi fisik saat ini yang Anda miliki? Yang ketiga, apakah Anda sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah? Yang keempat, apakah Anda sudah menyukai lawan jenis? Yang kelima, pernahkah Anda dirawat di rumah sakit? Nah, masing-masing peserta bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mencentang salah satu jawaban ya atau tidak, kemudian disertai alasan. Poin kedua, perkembangan kognitif, adapun aspek yang diamati memiliki 11 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda aktif menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama pembelajaran berlangsung? Kedua, apakah Anda menggunakan bahasa daerah saat pembelajaran berlangsung? Ketiga, apakah Anda menggunakan bahasa asing saat berada di lingkungan sekolah? Keempat, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Kelima, apakah Anda mudah lupa kalau mendengarkan penjelasan guru? Keenam, apakah Anda kesulitan mengingat materi pelajaran meski sudah membaca berkali-kali? Ketujuh, apakah Anda mengalami kesulitan ketika materi yang disampaikan oleh guru itu tidak menggunakan contoh yang konkret? Kedelapan, apakah Anda kesulitan kalau harus belajar mandiri tanpa penjelasan guru? Kesembilan, apakah Anda seorang yang lambat dalam mengikuti pembelajaran sehingga Anda membutuhkan bimbingan dalam belajar? Kesepuluh, apakah Anda memilih berdiam diri saat berdiskusi kelas? Dan yang terakhir, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Hampir sama seperti pertanyaan yang kedua tadi, masing-masing siswa bisa memilih jawaban ya atau tidak, kemudian disertai alasan. Kemudian, aspek yang diamati yaitu perkembangan emosi dan sosial. Terdapat 8 pertanyaan, bisa dilihat pada tabel. Yang pertama itu, apakah Anda mampu menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya? Yang kedua, apakah Anda pernah merasakan suatu masalah? Ketiga, apakah Anda dapat memecahkan suatu masalah? Keempat, apakah Anda mengikuti organisasi ataupun ekstrakurikuler? Kelima, apakah Anda mudah bergaul dengan teman sebaya? Keenam, apakah Anda suka menyendiri saat istirahat?
Ketujuh, apakah Anda pernah mengalami bullying? Kedelapan, apakah kamu pernah mendapatkan hukuman di sekolah? Siswa bisa memberi centang pada jawaban ya atau tidak, kemudian disertai alasan. Selanjutnya, perkembangan fisikososial. Terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama, saya berani mengungkapkan pendapat saya, mengajukan pertanyaan, dan merespon pertanyaan saat melakukan diskusi. Kedua, saya berani tampil atau presentasi di depan kelas. Ketiga, saya mampu menyelesaikan soal dengan pertanyaan tingkat tinggi. Keempat, saya mampu menyelesaikan tugas saya secara mandiri tanpa melibatkan orang lain. Kelima, saya mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Keenam, saya mampu berhitung dengan baik. Ketujuh, saya memiliki banyak ide maupun imajinasi di kepala saya. Kedelapan, saya mampu melakukan penarikan kesimpulan pada materi pembelajaran. Masing-masing peserta didik bisa memberi centang pada jawaban ya atau tidak, kemudian disertai alasan. Aspek yang diamati selanjutnya yaitu perkembangan moral. Terdapat 10 pertanyaan. Pertama, apakah Anda belajar, menerima, dan bertanggung jawab dalam masyarakat? Kedua, apakah Anda melaksanakan ibadah dengan rutin? Ketiga, apakah Anda menaati peraturan di sekolah? Keempat, apakah Anda mengucapkan tolong dan berterima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan orang lain? Kelima, apakah Anda meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain? Keenam, apakah Anda menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di sekolah? Ketujuh, apakah Anda bersikap 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun? Delapan, apakah Anda mampu menaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik? Dan yang terakhir yaitu apakah Anda mampu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun mereka berada? Pilihan jawabannya yaitu ya dengan tidak. Selanjutnya yaitu aspek yang diamati perkembangan motivasi belajar pada peserta didik. Terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda senang pergi ke sekolah? Yang kedua, pernahkah Anda mengeluh dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah? Yang ketiga, saya akan merasa rugi jika tidak mengikuti pelajaran. Keempat, apakah Anda mengerjakan tugas dengan tepat waktu, baik tugas di rumah maupun di sekolah? Kelima, apakah Anda belajar terlebih dahulu sebelum materi yang diajarkan keesokan harinya? Keenam, apakah Anda mengalami gangguan malas untuk belajar? Ketujuh, apakah Anda memilih berdiam diri saat diskusi di kelas? Dan yang terakhir, saya tidak cepat puas dengan prestasi yang sudah dicapai dan selalu berusaha. Masing-masing peserta didik bisa memilih jawaban ya atau tidak, kemudian disertai dengan alasan. Instrumen penilaian karakteristik peserta didik tahap 2, angket observasi menggunakan Google Form. Observasi lanjutan itu berdasarkan profiling peserta didik, meliputi suku atau etnis, perkembangan kognitif, dan gaya belajar. Bisa dilihat pada gambar 4, observasi suku atau etnis, kognitif, dan gaya belajar. Peserta didik tinggal mengklik jawaban sesuai dengan data mereka. Itulah hasil observasi yang saya paparkan. Terima kasih.